Sudah, Bu. Nah ya, kemarin Bu Yani sudah memberikan sedikit pengantar ya terkait dengan suara ya atau bunyi. Bedanya suara sama bunyi apa ya? Ada yang tahu? Kalau saya panggil namanya gitu, kira-kira bisa jawab nggak ya? Coba saya panggil aja nih, Labibah. Nah, Labibah Zatil. Apa Mbak? Bedanya suara sama bunyi itu apa? Labibah. Oke, monitor. Oke, enggak. Siapa yang mau jawab? Hah? Anu ya, monitor ya. Coba Mbak, bedanya suara sama bunyi itu apa? Kalau menurut saya bunyi itu frekuensinya lebih rendah daripada suara. Bunyi frekuensinya lebih rendah daripada suara. Iya. Halo? Oh itu. Ini Labibah posisinya di mana ini? Di rumah. Ya rumahnya di mana maksudnya? Di Kudus. Oh di Kudus. Oh jauh ya? Atau saya mencari yang paling dekat aja deh ini. Paling dekat. Ada yang di Sumatera nggak nih Sumatera? Sumatera ada ini. Kita tes deh suaranya. Kira-kira yang Sumatera ini bisa jelas nggak suaranya? Aufa di mana? Aufa Fasih Azaki di mana? Saya di Kudus, Bu. Oh tetangganya itu ya, Labibah ya. Coba Agak deh. jauh sih, Bu. Oh agak jauh. Tapi udah pernah ketemu ya? Iya. Kan angkatan 2020 ya ini ya. Kan kemarin juga sempat sejak awal daftar jadi mahasiswa baru kan pakainya juga daring ya. Jadi belum pernah masuk kelas bareng gitu loh. Oke, Aditya Syahreza di mana ini? Hah? Di Solo. Oh di Solo. Aduh saya pengen cari yang jauh deh, yang jauh siapa ya? Yang jauh Sumatera atau Kalimantan itu. Nah, kayaknya saya nggak hafal juga sih dari mana aja ya. Banyak sih yang datang ini, tapi saya nggak hafal dari mana asalnya. Oke, yang ada aja deh bisa raise hand, bisa tunjuk tangan. Bedanya bunyi sama suara itu apa? Kalau bahasa Indonesianya itu bunyi dan suara. Kalau bahasa Inggrisnya juga kan dibedakan. Ya, kalau bahasa Inggrisnya apa? Suara itu apa bahasa Inggrisnya? Ya, suara itu biasanya orang memahaminya ya dalam ilmu akustik ya. Dalam ilmu akustik itu sebetulnya suara adalah dengan bunyi itu hampir sama. Ya, hampir sama. Tetapi bedanya suara itu dihasilkan oleh manusia, sedangkan bunyi itu karena adanya sentuhan dua benda, maka dia timbul bunyi, gitu. Ya. Jadi suara itu kalau dalam bahasa Inggris kan diistilahkan dengan voice ya, sebenarnya voice. Ya, voice. Ada grup band itu male voice. Ya. Male voice itu bukan grup band, grup ini akapela, jadi kayak misalkan nyanyi tapi tanpa alat musik ya. Male voice itu dia menggunakan suara alat musiknya dari suaranya dia sendiri gitu. Ya. Kemudian kalau bahasa Inggrisnya bunyi itu kan sound. Ya, sound. Jadi memang berbeda. Ya. Nah, dalam akustik kalau kita bicara soal bunyi itu berarti segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang sumbernya itu karena ada sentuhan dua benda. Ya, tapi kalau suara itu ya saya bicara ini suara saya ya. Nah, kalau bunyi itu ya misalkan ini saya pukul-pukul meja dekat saya ini ya. Itu bunyi gitu ya. Tapi apa sih pentingnya kita membahas itu? Ya ini hanya dari sisi bahasa saja.
Karena buku-buku asing itu dia menyebutkannya sound, itu ya bunyi. Gitu. Jadi yang disebutkan di buku-buku asing itu kalau kalian buka buku tentang akustik, di sana tertulisnya sound, ya. Oke, ini sudah diberikan Bu Yani ya. Karena nggak bisa bergerak ini. Coba saya stop share dulu aja deh, ini kok nggak bisa bergerak. Oke, saya stop share aja, saya buka lagi dari yang ini aja. Ya, ini open learning-nya agak trouble ya. Oh, nggak mau. Oke, nggak apa-apa ya, sambil jalan ya, sambil saya memberikan penjelasan, kita coba melihat. Oke, ini ada, ini jaringannya bagus. Oke, atau saya coba carikan aja file saya yang tidak di open learning ya. Sabar ya. Oke, sambil saya mencari, coba saya tanyakan dulu, kemarin dari Bu Yani yang sudah disampaikan apa? Ada yang ingat? Mencatat? Halo? Ada yang ingat? Nggak ada. Oke, ini saya ada beberapa file. Yang sabar. Jadi nanti di dalam akustik lingkungan ini kalian akan mempelajari tentang bagaimana bunyi, ya. Bunyi itu batasnya sampai sejauh berapa desibel. Jadi satuan bunyi itu adalah desibel, ya. Satuan bunyi itu adalah desibel. Jadi berapa desibel bunyi itu bisa kita dengar dengan nyaman, ya, tidak terganggu. Ya, tidak ada kategori bising, itu berapa desibel gitu, ya. Dan bagaimana cara kita mengantisipasi atau bunyi itu gimana supaya tidak mengganggu, ya. Dan nanti ada beberapa cara yang harus kita lakukan, ya. Kemudian juga yang lainnya adalah bagaimana kita pahami bahwa sebetulnya berkaitan erat, ya, sangat berkaitan erat antara bunyi, ya, dengan keadaan iklim. Jadi iklim itu kan terdiri dari suhu udara, kelembapan udara, ya, kemudian kecepatan angin, itu ternyata berkaitan dengan bunyi. Ya, makanya dia kenapa kok di dalam mata kuliah fisika bangunan itu ada pencahayaan, ada penghawaan, ada akustik, ya karena memang berkaitan, gitu ya, karena memang berkaitan sehingga itu menjadi bahan, gitu ya, untuk dibahas, bisa diintegrasikan, ya, bisa diintegrasikan. Oke, ini saya coba buka kok masih belum bisa ini ya. Oke, mungkin kita dari yang sederhana dulu aja. Akustik. Oke, akustik lingkungan. Oke, perbedaan kita mempelajari akustik ruang luar dengan ruang dalam itu apa? Ya. Jadi nanti yang akan kita pelajari sekarang ini itu adalah akustik ruang luar.
ya, akustik ruang luar. Jadi kita tidak mempelajari akustik di dalam bangunan, tapi kita di luar bangunan. Ya. Nah, kenapa? Kok kita tidak mempelajari di dalam bangunan? Ya. Ini saya ada file, tapi filenya sudah lama. Mudah-mudahan bisa, bisa membantu. Saya coba buka open learning, start screen. Sudah kelihatan? Sudah ya. Kok malah mati? Talinya agak mati. Oke. Ya, saya buka dulu. Jadi di sini disebutkan ya bahwa, maaf ini kok komputer saya jadi malah mati, ini gimana? Suara saya dengar? Halo? Dengar, Bu. Dengar ya, tapi saya nggak bisa melihat. Kalian bisa melihat apa di sana? Ada apa di sana? Terlihat apa? Coba saya matikan. Kameranya, Bu. Ya. Oh, kameranya. Oh, ini tiba-tiba zoom-nya mati. Sebentar ya, saya coba ini kan dulu. Saya coba matikan dulu ininya. Nanti kalian di situ aja. Saya coba matikan laptop saya. Nanti coba saya mulai lagi. Tiba-tiba aja mati ini laptopnya. Jadi hitam semua, saya nggak bisa buka apa-apa. Oke, saya ulangi lagi ya. Ya, jadi beda antara akustik ruang luar dengan akustik ruang dalam itu adalah kalau kita berbicara soal akustik ruang luar, itu berarti kita berbicara soal bunyi atau apapun yang kita dengar yang ada di luar, yang ada dari ruang luar, mungkin dari jalanan atau mungkin dari halaman atau mungkin dari hutan gitu ya, atau dari sungai, dari apapun yang kita dengar yang ada di luar dari bangunan. Sementara kalau akustik ruang dalam itu yang kita dengar dari dalam bangunan, ya, dari dalam rumah gitu. Dan cara penanganannya berbeda. Ya, kalau akustik ruang luar itu cara penanganannya adalah bagaimana kita mengendalikan kebisingan. Jadi biasanya bunyi yang muncul di ruang luar itu adalah bunyi yang mengganggu, ya kan? Contohnya misalkan kalau kalian berada di pinggir jalan atau mungkin kalian nyupir motor lah ya, nyupir motor di jalan, gitu ya.
kan kita mendengar tuh suara-suara klakson ya, suara trompet, misalkan ada orang jualan, kita bisa mendengar suara trompet, trompet, kemudian ada klakson ya, ada bunyi klakson, ada bunyi peluit ini tukang parkir gitu ya, dan sebagainya. Nah, kadang itu mengganggu gitu ya, tapi kadang juga tidak mengganggu, tergantung dari bagaimana persepsi kita yang mendengar. Tiap orang itu memiliki kemampuan mendengar yang berbeda-beda ya. Contohnya kok bisa beda gitu ya, kenapa kok bisa beda gitu kan, orang sama, semua sama, kupingnya juga ada dua ya, kupingnya juga di sini posisinya, nggak di sini ya, semua di sini kupingnya, kanan kiri. Tapi kenapa kok berbeda-beda? Yang menyebabkan beda atau perbedaan dalam mendengar itu apa? Ya, tentunya karena usia. Ya, pertama faktor usia. Ya, kemudian yang kedua faktor lingkungan. Di sini yang usianya kebanyakan ini usianya antara 20 tahunan ya, 20 tahun sampai 22 tahun ya. Oke, kalian ini masih usia muda, gitu ya, dan kemampuan mendengarnya juga masih bagus. Ya, ada nggak kalian di sini yang kemampuan mendengarnya sudah mulai berkurang? Ada nggak ya? Kalau mendengar suara-suara yang menyenangkan itu kata telinganya mau besar, tapi begitu mendengar ibunya cerewet gitu ya, mendengar bapaknya marah-marah gitu, langsung menciut kupingnya gitu ya. Kemampuannya berkurang, kemampuan mendengarnya. Ya nggak begitu gitu ya. Jadi insya Allah kita semua dalam keadaan normal, ya kita semua bisa mendengar suara-suara dengan baik ya. Dan manusia itu dikaruniai kemampuan untuk mendengar itu kalau dihitung dalam desibel antara 40 sampai 60 desibel. Ya. Antara 40 sampai 60 desibel. Ini saya sekarang nggak jadi. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Sudah ya? Ini file tahun 2019 ya. Karena file yang itu ada di Open Learning itu. Oke ya. Jadi ini ya, ini perbedaan akustik ruang dalam dan ruang luar ya. Jadi kalau akustik ruang luar yang nanti akan kita pelajari itu disebut dengan akustik lingkungan ya. Nah, kita bisa mendengar suara dari luar itu beragam suara. Ya, ada orang bicara, ada yang berantem, ya suara ada ada petir, ada pesawat, ya segala macam kita dengar. Tapi kalau di dalam rumah atau di dalam bangunan, ya kita hanya mendengar suara manusia atau mungkin dari mikrofon, ya atau mungkin TV atau radio, begitu. Ini terbatas. Ya sehingga pengendalian kebisingannya pun juga berbeda. Ya, akustik lingkungan ini pengendalian bisingnya itu lebih kompleks. Sementara kalau akustik ruang ya sama-sama kompleks tetapi berbeda. Ya, biasanya kalau akustik lingkungan itu hanya dari kalau akustik ruang itu hanya dari aspek bentuk dan material. Ya, kita bisa mencoba untuk mengurangi suara gaung, dengung atau suara-suara yang tidak kita inginkan. Tapi kalau dari ruang luar itu bisa kita menggunakan jarak, menggunakan tanaman, air, ya, dan beberapa komponen lain. Oke, ya. Oh, kok habis? Oke, ya, jadi itu ya perbedaannya. Kemudian tadi yang saya jelaskan ada berapa desibel. Dikatakan bahwa orang ini memiliki kemampuan mendengar, ya. Jadi kemampuan mendengar itu kan tadi antara 40 sampai 60 desibel. Jadi pada ukuran itu manusia nyaman mendengar, ya. Tadi usia itu pengaruh, ya. Semakin
tua, semakin sepuh, itu kemampuan mendengarnya semakin berkurang. Ya. Kemudian lingkungan itu juga pengaruh. Jadi orang yang hidup biasa di tempat yang tenang, senyap, maka ketika dia bicara, suaranya pun juga akan kita dengar pelan. Ya. Tapi kalau orang yang terbiasa lingkungannya itu lingkungan yang meriah, ya, yang suaranya keras gitu ya, atau mungkin suara keras itu bisa macam-macam. Meriah itu misalkan mereka bekerja di tempat hiburan, ya. Kalau suara yang keras itu misalkan di pabrik, ya dia biasa mendengar bunyi peralatan pabrik, ya. Atau mungkin ada yang bekerja di terminal, ya, biasa mendengar orang itu mencari penumpang, ya, teriak-teriak. Nah itu ternyata berbeda nanti efek, ya, dari lingkungan itu akan berpengaruh terhadap bagaimana dia bicara, bagaimana tingkat kuat bunyinya, ya, tingkat kuatnya itu seperti apa. Bila dibandingkan dengan orang yang mungkin bekerja di perpustakaan, di rumah sakit, ya, pasti akan berbeda. Ya, orang yang bekerja tadi di terminal itu biasa teriak-teriak, di rumah pun juga mungkin dia biasa teriak-teriak gitu. Sementara yang tinggal di rumah sakit atau yang tinggal di perpustakaan karena termasuk tempat yang tenang, ya ketika di rumah pun juga dia tenang. Mungkin kalau marahin anaknya gitu, nggak marah-marah keras gitu suaranya, ya, marah-marah juga. Nduk, ojo ngono ya, marahnya pelan-pelan banget gitu ya. Jadi bedanya di situ. Kemudian selain usia, lingkungan itu tadi pengaruh ke faktor kebiasaan. Ya, kebiasaan, kemudian juga lingkungan, termasuk diantaranya adalah ini, kalau misalkan di lingkungan keluarga, ya, anak 1, anak 2, anaknya 10 itu pasti beda, ya. Jadi ketika seorang ibu atau bapak punya anaknya itu banyak sama anaknya sedikit, itu juga nanti efek ketika dia bicara itu juga akan berbeda gitu ya. Gitu. Jadi banyak hal yang mempengaruhi seseorang itu bersuara dan mempengaruhi seseorang itu mendengar suara. Ya. Tapi bunyi atau suara itu kita dengar dalam keadaan normal itu antara 40 sampai 60 desibel. Ya. 40 sampai 60 desibel. Oke. Ini akustik ruang luar, ya. Jadi kebisingan itu ada macamnya. Ada kebisingan atau noise, ya, kemudian juga batas kebisingan itu. Jadi kita mendengar kebisingan itu sebetulnya kebisingan itu tidak cuma satu macam, ya, tapi bermacam-macam. Ketika misalkan kebisingan yang kita dengar kuatnya itu hanya satu, dari katakanlah bunyi di bengkel, ya, di bengkel itu kan knalpot motor atau knalpot kendaraan, ya, itu kita dengar itu cuma satu sumber, ya, satu sumber, maka kita bisa mengatakan bahwa ya satu sumber, sehingga kalau kita nanti masukkan ke dalam rumus itu kita sebutkan sebagai bunyi tunggal, ya, bunyi tunggal. Sementara kalau bunyi majemuk itu ketika kebisingan itu berasal dari sumber yang macam-macam. Oke. Ya. Kemudian di sini disebutkan bahwa batas minimal perubahan penyaringan bunyi yang masih dapat kita dengar itu adalah 3 desibel. Ya. Jadi misalkan kalau ada suara orang bernyanyi, orangnya ada 1 sama orangnya ada 10. Ya. Sama-sama mereka bernyanyi. Yang satu itu nyanyi sendirian, ya, suara yang dia keluarkan itu misalkan sampai 70 desibel. Ya, 70 desibel. Kemudian ada 3 orang bernyanyi, ya, masing-masing juga mengeluarkan suara 70 desibel. Ya.
Nah, sekarang ada pertanyaan. Kalian mendengar satu orang bernyanyi 70 desibel dengan suara 3 orang bernyanyi itu juga sama 70 desibel yang dikeluarkan, itu kalian akan mendengar berapa desibel? Apakah sama dengan ketika mendengar satu orang bernyanyi 70 desibel dan 3 orang bernyanyi masing-masing 70 desibel, apakah kita mendengar itu sama? Coba. Sekarang saya tanya, siapa yang bisa jawab? Ya. Jadi ada satu orang bernyanyi, ya, ini saya gambarkan aja di sini. Oke. Ada satu orang bernyanyi, dia mengeluarkan suara 70 desibel. Ya. Sama ada orang 3 bernyanyi. Orang 3. Masing-masing ya, masing-masing orang juga sama mengeluarkan 70 desibel. Ya. Pada frekuensi 1000 Hz, jadi frekuensi 1000 Hz itu menjadi frekuensi yang kita andalkan, yang dijadikan patokan. Ya, jadi frekuensi itu kan jumlah getaran tiap detik, ya, jumlah getaran tiap detik. Jadi pada frekuensi 1000 Hz, di mana dalam 1 detik itu ada 1000 getaran, maka antara sumber dengan yang mendengar itu sama, ya. Sumbernya 70 desibel, maka yang mendengar pun juga akan 70 desibel. Gitu. Ya. Nah, sekarang ada 3 orang bernyanyi, masing-masing 70 desibel. Pada 1000 Hz, ya, orang yang mendengar ini akan mendengar berapa desibel? Coba saya tanya. Siapa yang bisa jawab? Mau saya panggil atau mau saya tunjuk? Halo? Ini ada 113 mahasiswa loh. Masa nggak ada yang bisa jawab? Berapa? Ada nggak yang jawab 70 dikali 3? Ada nggak yang akan menjawab 70 kali 3? Kalau 70 dikali 3 berapa? 210. Kalau suara itu atau bunyi itu 210 desibel, kita bisa pecah telinganya, ya. Karena batasan itu hanya 130 desibel. Kemampuan manusia mendengar itu hanya 130 desibel. Ya. Oke, ini ada yang jawab 70 desibel. Oke, 70 dari mana ini? 70 angkanya kok dapat 70. Ya, kita lihat dari pernyataan di atas. Batas minimal perubahan kenyaringan bunyi yang dapat didengar dalam kondisi normal adalah 3 desibel. Ya, kondisi normal itu artinya kondisi kita normal mendengar, juga kondisi ketika antara bunyi dari sumbernya itu kita dengar juga sama tingkat tekanan suaranya. Ya. Karena 3 desibel, maka sebetulnya kalau 3 orang bernyanyi, masing-masing itu 70 desibel, maka kalian akan mendengar 73 desibel. Ya. Bukan 70, tapi 73. Dari mana ini dapatnya? Dari rumus. Ya, ada rumusnya nanti ini. Ya, ini ada rumusnya ini. Ya. Tapi dari kalimat ini saja, kita bisa tahu bahwa ada selisih 3 desibel. Batas minimal ya, perubahan suara akan kita dengar itu adalah 3 desibel. Nanti bisa kita buktikan sama-sama dengan rumus. Ya. Nah ini ya, ini yang saya bilang tadi. Jadi suara
orang bicara percakapan itu maksimal 60 desibel. Yang saya katakan tadi kan 40 sampai 60. 40 itu suara lembut, ya, percakapan lembut. Ya. Ini batas manusia itu 40 sampai 60. Nah, batas sakit itu sampai 130. Nah, jadi kalau tadi misalkan 210, wah itu bisa pecah telinga kita. Ya. Oke, lanjut ya. Nah, suara bising. Jadi ketika ada bunyi yang tidak kita kehendaki atau bising, misalkan ketika ada demonstrasi atau biasanya itu kalau pas lagi pawai, lagi mau kampanye, kampanye nih, siapa suka ikut kampanye, ya, itu kan knalpotnya itu dilepas gitu ya sampai suaranya nggak keruan itu. Nah kalau sekarang polisi ya, kalau ada motor dengan suara seperti itu, motornya disuruh minggir, kemudian dinyalakan motornya, knalpotnya sampai suara banter, terus yang nyupir suruh duduk di dekat knalpot, suruh mendengar suaranya. Ya, itu saya pernah lihat kejadian itu di dekat UMS ini. Ya, jadi orangnya suruh, yang nyupir itu suruh turun, kemudian suruh mendengar knalpot knalpot bersuara. Polisinya yang ngegas-ngegas gitu, polisinya yang main digas itu kemudian dia suruh mendengar suara knalpotnya. Ya pastinya semakin tutup telinga gitu ya. Nah sama, makanya jangan mengganggu lingkungan, ya jangan mengganggu lingkungan sehingga itu menjadi jera ya, menjadi kapok, tidak lagi merusak knalpot untuk bisa menghasilkan suara yang banter. Nah suara-suara atau kebisingan seperti itu bisa kita kurangi, ya, direduksi namanya, direduksi atau dikurangi. Nah reduksi bising itu ada dua macam, ada reduksi alamiah, ya secara alamiah, secara alam, yaitu dengan suhu udara, kelembapan udara, dan kebisingan dengan reduksi bising dengan cara buatan, ya. Jadi kita yang mendesain supaya lingkungan tadi itu tidak terpengaruh bising, ya. Nah, bagaimana caranya alamiah dan buatan itu? Ya ini sebetulnya saling saling mempengaruhi, ya. Jadi ketika kita ada suara bising alamiah, ada suara bising, ya, kemudian secara alamiah ini bisa kita ciptakan sebetulnya. Ya, gimana caranya? Ya, kita baca di sini. Ada vegetasi. Ya, ada vegetasi. Nah, vegetasi itu tanaman. Ya, tanaman itu ketika siang hari, kan kebanyakan suara bising itu siang hari ya. Nah, ketika siang hari, tanaman itu menghasilkan O2. Dia bernafas. Ya, dia bernafas. Ya, dari fotosintesis dia menghasilkan O2. Oke. Kemudian tanaman itu ketika dia berada di sebuah lingkungan, ya, ya, dan lingkungan itu permukaannya bisa pakai tanah, ya, atau paving, semen gitu ya, atau aspal, apapun itu, ya, dia punya unsur air di dalamnya, walaupun 0,0 sekian persen, ya, karena ketika ada hujan turun, nah permukaan ini kan terkena basah, terkena air, ya, dan dia masih menyimpan air di dalamnya, walaupun hanya kecil atau sedikit, ya. Sementara daun-daunan ini ketika kena hujan, ya dia pun juga akan menyimpan air. Bahkan di dalam tumbuhan pun ya dia juga ada zat, ada unsur airnya, maksudnya ada unsur airnya. Ya, sehingga unsur air itu yang ada di vegetasi, dia fungsinya bisa menyerap bunyi. Ya, jadi air itu dia punya sifat menyerap bunyi. Dedaunan, karena dia permukaannya itu lembut, kemudian dia juga permukaannya tidak licin, tapi dia itu mungkin ada daun jenis
jenis daun yang ada serabut-serabutnya, ada jenis daun yang halus ya, tapi semua jenis tanaman atau dedaunan di sini pasti dia berpori. Ya, pasti dia memiliki pori-pori. Nah, pori-pori itulah yang dia berfungsi untuk menyerap bunyi. Ya, sehingga kebisingan itu bisa dikurangi. Ya, sama halnya dengan ini permukaan ini. Apakah aspal, apakah paving, apalagi tanah, pasti dia berpori. Gitu ya. Sehingga permukaannya berpori itu dia bisa menyerap bunyi. Jangan jauh-jauh deh, tubuh kalian sendiri, badan kalian sendiri, kulit kalian sendiri itu bisa menyerap bunyi. Ya. Bunyi yang muncul atau yang didengar oleh kita sebagai kebisingan, tubuh manusia itu, keseluruhan tubuh manusia ini memiliki kemampuan menyerap bunyi itu 50%. Ya, cukup besar ini. Ya, 50%. Jadi dalam penelitiannya awal itu ya, namanya Sabin, yaitu Cana Sabine itu, yang dia menemukan koefisien serap, ya, percobaannya itu tubuh manusia. Ya, tubuh manusia itu diukur permukaannya itu semua berapa meter persegi. Ya, dalam 1 meter persegi, 1 meter persegi kulit atau tubuh manusia, itu dia bisa menyerap bunyi dari sumbernya itu 50%-nya. Ya. Jadi kalau ada bising, ya ada suara bising itu masuk mendekati permukaan kulit tubuh kita ini yang lebarnya kira-kira 1 meter persegi, maka yang tadinya bunyi ini katakanlah 100 desibel, gitu ya. Setelah kita serap, maka ini bisa hanya menjadi, didengar oleh orang itu bisa hanya menjadi 50 desibel. Ya. Karena kita tahu kulit tubuh kita itu kan selain berpori, juga ada dagingnya, ada kulitnya, ada dagingnya. Nah, daging ini kan sesuatu yang lembut, yang lunak. Nah, dia punya sifat menyerap bunyi. Kain yang kita pakai ya untuk pakaian, untuk kerudung, untuk celana panjang, itu semua kan bahan-bahan yang lembut, bertekstur, kemudian lembut, ya. Tebal tipis juga itu pengaruh, ya. Semua itu adalah bisa menyerap bunyi. Tetapi lantai di rumah kita, keramik misalkan atau granit misalkan, dia itu kan licin, ya licin, kemudian permukaannya ya kaku licin, keras, getas itu, dia memiliki kemampuan serapnya sangat sedikit, ya 0, sekian. Ya, jadi dia bahkan ada yang tidak mampu menyerap bunyi, bahkan dia malah memantulkan bunyi. Ya. Oke, jadi seperti itu, kita mereduksi bising itu berarti kita mengurangi bising. Ya. Nah, sekarang kita frekuensi apa yang harus kita bunyi apa yang harus kita kurangi? Ya, kebisingan apa yang harus kita kurangi? Tentunya kebisingan yang suaranya itu atau bunyinya itu memiliki frekuensi yang tinggi. Gitu. Frekuensi tinggi itu frekuensi apa toh, Bu? Frekuensi tinggi itu ya berarti jumlah getaran tiap detiknya itu ya tinggi. Ada frekuensi sampai 4.000 Hz, 2.000 Hz dan sebagainya. Ya. Sementara frekuensi rendah itu adalah bunyi yang berasal dari manusia atau suara. Ya. Jadi suara manusia ini dia merupakan frekuensi rendah. Atau ada juga alat musik ya. Kalau alat musik juga berbeda. Alat musik yang menggunakan elektrik itu dia umumnya frekuensi tinggi. Tapi alat musik yang dia tidak menggunakan elektrik, ya dia menggunakan hanya sentuhan dua benda yang kemudian dia bisa menjadi alat musik, ya maka itu umumnya dia frekuensi rendah. Contohnya apa? Contohnya misalkan gamelan, ya gamelan. Kita mendengar suara gamelan itu kayaknya dipukul-pukul gitu ya banter juga gitu ya. Tapi sebetulnya dia memiliki frekuensi yang rendah.
Nah, cirinya apa sih tinggi dan rendah ini, frekuensi ini? Efeknya apa ke telinga kita? Tentunya kalau frekuensi rendah itu kita mendengar itu lebih nyaman, ya, lebih nyaman. Kemudian juga lebih apa ya, kalau mau dibilang keras lembutnya, ya lebih lembut lah, lebih lembut, ya. Dan biasanya dia itu terdengar jauh, makanya dia disebut dengan gelombang panjang, ya. Frekuensi rendah itu biasanya dia memiliki ciri gelombang panjang. Jadi ketika kita mendengar suara gamelan, misalkan ya, gamelan, posisi kita itu ada di, misalkan di UMS, ya, suara gamelannya itu dari, katakanlah dari mana, arah utara itu ya, itu kita masih mendengar dalam jarak yang cukup jauh, masih jelas. Ini gamelan ini menyanyikan lagu apa ya, bukan lagu, tembang apa ya, kita masih mendengar jelas karena gelombang panjang. Tapi sebaliknya, frekuensi tinggi itu biasanya bunyi yang berasal dari mesin, ya, atau dari itu tadi apa, listrik, ya, elektrik gitu ya. Maka dia gelombangnya gelombang pendek, ya, frekuensinya tinggi, ya. Saya itu kalau mendengar sering toh, rumah saya kan dekat apa namanya, tempat panggung hiburan, ya. Nah, ketika ada panggung hiburan itu dengan alat musik, itu sampai ke rumah saya tuh enggak, ini nyanyi lagu apa gitu ya, nggak jelas lagunya, ya. Tapi kalau ya pendengarannya cuma gamblang tapi nggak jelas lagunya apa. Tapi kalau itu suara gamelan itu sangat jelas dengar, ya. Zaman dulu itu kan waktu masih 2 tahun yang lalu ya, mungkin kalian masih SMA, ketika ada Car Free Day, itu kadang-kadang kan anak-anak SMA itu ya, anak-anak SMA atau SMK itu memperagakan ya di sepanjang Samudra itu, di beberapa titik itu bermain gamelan di sana. Itu suaranya masih terdengar ke rumah saya dengan merdu, ya. Sementara kalau ada alat musik, misalkan di panggung kecil gitu, di depan kantor apa gitu ada acara hiburan, menggunakan alat musik elektrik itu, wah itu pracetok lagunya apa gitu ya. Jadi kalau gelombang pendek itu memang dia harus terlingkupi oleh sebuah batas, ya, terlingkupi oleh sebuah batas, karena ketika batas itu tidak ada, ya sudah, maka suara itu akan kemana-mana dan tidak jelas, ya. Oke, ini contoh saja. Jadi yang kita dengar dari kebisingan lingkungan itu bisa jadi dia gelombang panjang, bisa jadi juga dia gelombang pendek. Ya, suara kendaraan, knalpot, suara mesin, peluit, ya, itu bisa dia ke frekuensi tinggi atau gelombang pendek. Sementara yang suara-suara mungkin manusia bicara, manusia berantem gitu ya, itu juga gangguan gitu. Tapi kita masih bisa mentolerir ya. Artinya tidak apa, rasa di telinga kita dan sampai dengan kepikiran, sampai dengan ke hati itu enggak celong gitu ya. Kalau suara banter yang tinggi, yang alat musik gombrang-gambreng itu kan enggak ini ya, enggak nyaman didengar. Oke, ini adalah kontrol kebisingan. Ya, jadi ada 3 cara supaya kebisingan itu bisa kita kurangi. 1, dengan tata masa bangunan. Ya, jadi kita membuat jarak antara muka rumah atau bangunan dengan pagar. Ya, pagar halaman atau dengan sumber bisingnya. Kan biasanya sumber bising itu kan di luar pagar, di luar pagar. Ya, kendaraan atau apapun tadi itu adalah kita beri jarak antara sumber bising dengan kita sebagai pendengar. Kemudian juga kita mengatur elemen bangunan. Ya, jadi rumah kita itu bisa kita beri permainan dinding misalkan dengan menggunakan batu kali ya, atau batu woro. Batu kali, batu woro itu kan batu yang dia dari gunung ya, dan dia biasanya memang tampilannya unik ya, dan ternyata dia memiliki pori-pori ya, memiliki pori-pori dan dia memiliki kemampuan serap yang cukup baik. Kemudian tata landscape.
Ya, landscape ini bisa kita cut and fill dari tanah kita. Atau kalau sudah terlanjur tanah kita datar ya, apa yang mesti kita atur landscape-nya? Ya tanamannya, kerapatan tanamannya, mungkin kita beri kolam, karena kolam itu dia air kan. Nah, unsur air itu dia bisa menyerap bunyi dengan baik. Ya, oke. Nah, kemudian ini ada hukum inverse kuadrat. Hukum inverse kuadrat ini ya, jadi hukum yang menjelaskan tentang sumber busing ya dan penanganannya. Ketika ada sumber bising ini ya, ini gambar sumber bunyi ini, saya sebentar ya, saya tutup dulu sebentar. Oke ya, kita lanjutkan. Ya, jadi ketika di sini ada sumber bising, ya, kemudian kita mendengar pada jarak tertentu, di sini misalkan D meter ya atau 1 meter.
Gitu aku greget dulu Pak Dodi ini tak ponco orang gak greget banget ya. Iya, bagian kebohongan itu. Oke. Sudah dengar semua? Halo? Halo? Iya, Bu. Oke Iya, ya. Bu. Ini kelihatan materinya hukum inverse kuadrat. Sudah sampai ya? Oke. Oke, jadi ini ketika ada sumber bunyi, kemudian kita berdiri pada jarak katakanlah misalkan 1 meter ya, 1 meter dari sumber bunyi, kita akan mendengar suara misalkan 10 desibel ya, misalkan ya 10 desibel, terlalu kecil jangan, 70 desibel. Oke, 70 desibel. Kemudian ketika jarak kita itu kita gandakan ya, 2 kali dari jarak semula, maka bunyi itu akan berkurang 6 desibel. Ya. Jadi tadinya 70 menjadi 74. Ya. Kemudian ketika digandakan lagi dari jarak yang sebelumnya, maka akan berkurang lagi 6 desibel lagi. Ya. 74 dikurangi 6, 68 desibel. Seperti itu, ya. Ini yang namanya hukum inverse kuadrat. Ya. Nah, ketika suara itu tunggal, maka 6 desibel dikurangi 6 desibel. Tapi ketika suara itu majemuk, beragam bunyi kita dengar, maka berkurangnya 3 desibel. Ya. Saya sudah membuktikan ini. Ya, saya sudah membuktikan ini dan memang hukum inverse kuadrat ini benar gitu ya. Tapi memang kalau misalkan tempatnya itu kebisingannya itu dari mana-mana, sumbernya sekitarnya itu agak sulit. Tapi kalau sumber bising itu hanya dari depan saja, 1 titik dari arah depan, maka itu lebih mudah dikenali, ya lebih mudah dihitung. Ya. Oke. Nah, ini beberapa sifat material dan perilaku yang bisa kita lihat ya supaya bagaimana cara kita mengurangi kebisingan. Oke, ini mereduksi bising juga bisa dilakukan dengan alamiah tadi ya, dengan cara alamiah dengan menggunakan kelembapan. Ya, jadi praktikum yang pernah dilakukan oleh kakak kelas ya, kakak angkatan, itu kita mengukur kebisingan yang didengar oleh mahasiswa di sekitar kampus OMS ini. Ya, titik ukurnya itu yang sudah pernah itu di dekatnya pos satpam di depan GOR. Ya, kemudian pos satpam ada 2, pos satpam utara sama selatan. Jadi dekat pos satpam utara dan dekat pos satpam selatan. Ya, kedua tempat ini memiliki karakter yang berbeda. Ya, jadi waktu itu ya ini ada pos satpam di sebelah selatan, ini ada pos satpam di sebelah utara. Ya, ini gornya ada di sini, ini gor. Ya, nah kondisi di sebelah utara, ya ini banyak pohon-pohon di sini, ya banyak pohon-pohon. Ya, sementara di sebelah selatan ini pohonnya hanya di sini, pohonnya itu di dekat jalan, ya. Tapi di sini kering, ya di bagian ini tuh kering, di sini kering. Nah, mahasiswa diminta untuk mengukur, ya di sekitar sini,
Jadi mengukur di sini, ya, mengukur di sini. Dengan jarak yang sama dari sumber bising. Sumber bising itu di jalan sini, jalan, ya, di sumber bising, mobil, motor, ya, ke sana kemari, ya. Nah, setelah diukur dan dibandingkan antara hasil dari sebelah utara dengan hasil di sebelah selatan, ternyata hasil di sebelah utara ini nilai desibelnya lebih rendah, ya. Jadi lebih rendah daripada sebelah utara, selatan. Jadi utara itu lebih rendah hasilnya dari sebelah selatan. Ya wajar. Ya karena apa? Karena di sini ada pohon-pohon. Pohon-pohon ini, di bawah pohon itu kelembabannya tinggi. Ya. Jadi kelembabannya, RH-nya itu tinggi. Ya. Nah, karena kelembaban tinggi, pasti dia mengandung unsur air. Nah, air itu dia menyerap bunyi. Oleh karena itu, kebisingan di jalan itu akan diserap oleh air yang menguap dari permukaan paving, ya, dan juga air yang keluar dari pepohonan, dari pori-porinya. Ya. Sementara yang di sebelah selatan itu kering, di depan gedung ekonomi, ya, depan gedung FEB itu kan kering, halaman parkir itu kan panas, kering, ya. Tanaman pun juga adanya di sini, jauh. Nah, sehingga hasilnya memang lebih tinggi daripada yang di sebelah utara. Ya, seperti itu. Jadi, sudah terbukti bahwa unsur air atau kelembaban itu dia bisa mengurangi kebisingan. Ya. Ini ada beberapa perhitungan reduksi bising dalam berbagai kondisi kelembapan dan berbagai kondisi frekuensi. Ya. Oke. Nah, kemudian ini ada koreksi waktu dalam pereduksi bising. Ya. Nah, ketika pagi atau sore hari, maka suara itu berkurang 5 derajat. Ya, ketika malam hari itu 10 derajat. Ketika siang hari itu plus minus 0 derajat. Artinya apa? Ya. Ini adalah angka toleransi. Ya. Jadi proses reduksi kebisingan oleh alam itu antara 5 sampai 10 desibel. Kenapa kok pagi hari itu 5? Kenapa malam hari itu 10? Kenapa kok siang hari itu 0? Ya. Ini, ya. Karena ini adalah angka toleransi. Ya. Proses reduksi bising oleh alam. Ini alam yang bermain di sini, alam yang bekerja. Ketika malam hari, kondisi di luar itu kan memiliki kelembapan cukup tinggi, ya, berembun, ya, kemudian juga pernafasan dari tanaman-tanaman. Ketika malam hari kan dia mengeluarkan CO2, masih ada unsur oksigennya, ya. Nah, ketika itu maka suaranya akan berkurang 10 desibel. Kemudian ketika pagi dan sore hari itu ada toleransi akan berkurang 5 desibel. Ya. Dan siang hari itu sama sekali nggak berkurang, yang masih suara aslinya. Ya, seperti itu. Oke, ini kemampuan serap dari material yang ada di sekitar rumah kita. Ada rumput tipis, ada rumput tebal, ada tumbuhan ilalang, ya. Ilalang ini bisa kita katakan juga dia misalkan perdu, ya, perdu yang kita biasa tanam di halaman, ya. Nah, ini masing-masing memiliki kemampuan serap pada frekuensi yang berbeda-beda. Pada frekuensi 1000 Hz, dia punya kemampuan serapnya 0,12 untuk rumput yang tebal. Untuk rumput yang tipis, ya dia nggak punya kemampuan serap. Ya, jadi dia tidak bisa mengurangi kebisingan. Ya, nah ini bisa dibaca aja. Oke, ini masih ada materialnya, ya. Nah, ini sekarang ada pereduksi bising dari penataan ruang luar. Ya, tadi kan disebutkan ya ada tata landscape,
ada jarak, ya. Kita mengatur jarak, kita mengatur landscape, juga kita mengatur layout bangunan, ya, jarak bangunan. Oke, ini ketika halaman kita memiliki lebar ke arah jalan itu 10 meter, 20 meter, atau 40 meter. Nah, ini masing-masing ini karakter dari tanaman yang ditanam itu mungkin dijadikan pagar rumah, ya. Itu masing-masing itu memiliki perbedaan karakter. Untuk yang tanamannya itu daunnya jarang, maka dia kemampuan serap kebisingannya hanya 3% untuk jarak 10 meter. 7% jarak 20 meter. 11% jarak 40 meter. Sementara yang daunnya rapat, ya kayak misalkan teh-tehan gitu, nah dia lebih menyerap lebih banyak, ya karena daun-daunnya. Tuh. Oke ya. Ini juga ada reduksi bising karena berat massa bangunan. Ya, jadi berat massa bangunan itu misalkan berat tembok, berat atap, gitu ya. Ini pengaruh besar sekali terhadap proses reduksi bising. Oke, ini standar saja, ya, untuk standar desibel yang diperbolehkan dan yang dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan, ya. Nah, ini contoh kasus ketika kita akan melakukan reduksi bising karena faktor jarak, kan jarak yang vertikal. Jadi kalau misalkan jarak itu vertikal, ada beda vertikal, ya, ini cukup curam, ya, ini cukup bisa mengurangi kebisingan, apalagi kalau kita beri dengan pagar, ya. Nah, sementara ini ketinggian penerima lebih besar, ya, ini kalau misalkan penerimanya itu ada di sini, ya, maka harus lebih ketat lagi karena dia kurang tinggi, ya, perlu lebih ketat lagi dalam pengontrolan kebisingannya. Oke, ya, ini beberapa skematis arah datang bunyi atau bising itu, kemudian bagaimana terjadi pantulan atau difraksi, ya, atau diteruskan bunyi itu, ya. Oke, kemudian ini rumus, tapi nanti saja ini, ya, saya akan cerita dulu tentang teori dulu. Nanti ini saja, ya. Ini nanti saja saya akan cerita dulu berkaitan dengan teori-teori. Saya sebetulnya mau memberikan contoh kasus ini. Coba saya buka Open Learning, bisa enggak, ya? Jadi mau membuktikan tentang tadi hukum inverse kuadrat di lokasi penelitian yang pernah saya lakukan tahun 2000, ya, sudah 21 tahun yang lalu. Karena memang teori inverse kuadrat pun juga sudah lama banget, ya, sudah lama sekali. Ya, hari ini agak lama bukanya, bisa tapi agak lama. Harap bersabar. Oh, kok larinya ke sana terus, ya, ini. Oke. Saya coba buka untuk yang ya, ini hukum inverse kuadrat yang pernah saya alami, ya, ketika penelitian di Candi Ceto. Kalian pernah ke sana? Sudah pernah? Nah, ini sudah, ya. Oke, hukum inverse kuadrat. Oke, ini seperti tampilan yang tadi. Nah, saya membuktikan terkait dengan ini ketika mengukur kebisingan atau reduksi bising atau pengukuran tingkat tekanan bunyi
ya SPL dalam lingkungan bangunan peribadatan, ya. Karena kita tahu bangunan peribadatan itu kan bangunan yang harus tenang, ya, bangunan yang harus terhindar dari kebisingan. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mendesain supaya tenang, ya, jauh dari kebisingan. Kalau misalkan dibangun di sekitar jalan raya, mungkin akan mengganggu, ya. Karenanya biasanya masjid atau mungkin gereja yang ada di sekitar jalan raya itu, ya dia tertutup, ya, bahkan dia mungkin pakai AC akhirnya, ya. Nah, sementara untuk bangunan-bangunan yang peribadatan yang lain, ya, contohnya ini Candi Cetro, ya. Sudah dia pernah ke sini? Sudah ada? Sudah, ya. Ini juga tempat peribadatan agama apa ini? Itu Candi Cetro, Bu. Itu apa ya? Ya. Agama apa ini ke sini? Agama apa, guys? Aku nggak tahu. Agama Hindu, ya. Agama Hindu, dan Hindunya juga Hindu Jawa, ya, Hindu ini. Oke. Sekarang sudah berbeda sekali. Ini saya ambil foto tahun 1990. Tahun 1999, maaf. Di tahun 2000-an, ya, tahun 2000. Nah, ketika itu pas saya mengambil tesis, ya, mencoba untuk melihat apakah hukum inverse kuadrat ini berlaku di sebuah lingkungan peribadatan dengan kondisi lingkungan yang sangat senyap. Ini kan termasuk tenang ini. Di gunung-gunung ini siapa yang kebisingan lalu lintas, nggak ada di sini, ya. Tapi mungkin kondisi sekarang berbeda, ya. Kayaknya udah ramai sekarang, ya. Nah, yang saya lakukan di sini itu saya membuat sumber suara berupa sirine, bel, ya, berupa bel itu di puncaknya sini. Ya, di puncaknya ini. Kalau dulu itu kan, kok malah mati. Kalau dulu itu kan ada apa namanya itu altar, ya, ada altar di sini tuh. Di atas ini ada, kalau kita itu bentuknya seperti Ka'bah itu, kotak hitam itu, ya. Tapi kalau mungkin sekarang nggak boleh orang bisa naik sampai ke atas. Kalau dulu masih bebas. Dulu belum jadi tempat wisata yang orang masuk harus bayar, yang harus perizinannya sulit, ya. Sekarang itu karena sudah menjadi tempat tujuan orang-orang dari Bali untuk beribadah di sini, jadi ini agak tertutup, ya. Dulu saya bisa naik ke atas sampai dengan menginjak-injak altarnya itu untuk menyimpan atau meletakkan sumber bunyi, ya, sampai ke atas. Nah, setelah itu kita diukur, ya, kita mengukur, ini ada 13 trap, ya, ada 13 trap. Nah, setiap trap itu diukur kebisingannya, ya, dari mulai yang bawah terus naik ke atas, ya. Di trap, setiap lantai trap itu ada mungkin cuma titik ukur itu sampai puluhan, ya, puluhan titik ukur. Oke. Nah, setelah bunyikan sumber bunyi, kemudian kita ukur pakai sonometer, kemudian kita catat, kemudian hasilnya itu kita masukkan ke dalam software, ya, munculnya seperti ini, ya, gambarnya seperti ini munculnya, ya. Jadi ini keseluruhan mulai lantai paling bawah, ya, mulai halaman parkir depan sampai ke atas, ya. Ini maksudnya apa ini? Ya, ini bisa kita lihat. Pada posisi yang bawah ini kan cenderung putih warnanya, ya, artinya suara ini masih terdengar jelas, ya. Begitu naik ke atas, ini ada hitam-hitam, beberapa bulatan berwarna hitam, ini sebetulnya namanya interferensi gelombang, ya. Ketika hitam ini, kita bulatan ini hitam, maka di sini ada pengurangan bunyi atau pereduksian bunyi yang signifikan. Ketika ada bulatan berwarna putih, maka di sini ada penguatan bunyi, ya. Ini ada bulatan samping, ada bulatan di pinggir.
Nggih. Oke, ya saya ulangi ya. Jadi di sini ternyata ada serapan bunyi yang cukup signifikan. Ya warnanya ini hitam, itu berarti di sini bunyi itu berkurang. Ini berkurang, ini berkurang, ini berkurang. Nah, kita cek ya. Yang menyebabkan di sini itu bunyi melemah atau berkurang atau tereduksi, ini kira-kira sebabnya apa ini? Ini ada di sini ada. Ini berapa titik ini kan hitam-hitam ini. Menghitam ya warnanya di sini lebih hitam daripada lainnya, lebih gelap ya, lebih gelap. Ternyata di sini itu salah satu penyebabnya adalah material candinya itu sendiri, gitu ya. Jadi material candinya itu, ini kalau kita lihat ke atas ya, nah ini ya kita bisa cek di sini. Materialnya ini kan terbuat dari batu candi, ya. Ini batu candi ini udah lumutan, ada lumutnya, basah, ya ini lumutnya basah, ya. Ini nggak cuma ada di sini, ini di semua tempat itu ya seperti ini kondisinya. Ini ada beberapa bangunan-bangunan ini, ya dan semua itu sudah lumutan, ya. Lumut atau basah itu menyebabkan kelembabannya tinggi, ya, karena matahari tidak sampai masuk ke dalam halaman atau bagian dalam ini, sehingga dia lembab, ya. Basah ya, karena basah tadi itu tidak menguap karena matahari nggak masuk, ya panas nggak masuk. Nah sehingga kelembaban itu dia bisa menyerap bunyi. Ya, nah serapan itu cukup signifikan sehingga ketika saya mengukur lebih jauh bagian ini ya, ini kalau kita gambarkan fluktuatifnya tinggi rendahnya, itu ternyata ada mulai di teras ke-9 naik ke teras ke-10 itu cukup diserap cukup tinggi ya. Jadi kalau nggak salah daerah sini nih, ya daerah sini nih. Ini cukup tinggi, dia mengurangi bunyi dari mulai bunyinya itu tinggi. Saya ingatnya ya daerah sini ya. Jadi di sini tuh, kemudian naik ke atas. Nah, mulai dari sini nih. Ini serapannya ini bisa berkurang sampai 9 desibel. Ya, cukup signifikan pengurangannya. Nah, ternyata setelah diamati, observasi, ada apa di sana, yaitu batuan-batuan candi itu yang dia terkena hujan, ketika pagi malam itu ada embun turun, ya dia basah, itu permukaan batunya, kemudian ketika siang hari itu tidak ada matahari masuk ke sana, otomatis kan jadi lembab, ya dan jamur. Nah, jamurnya juga cukup tebal, kok jamur atau lumut ya, lumutnya juga cukup tebal sehingga menyebabkan punya kemampuan untuk menyerap bunyi yang baik. Ya. Nah, kalau rumah kalian mau bisa menyerap kebisingan dari jalan, mau dibikin lumut gitu, ya nanti bisa dimarahi sama orang tuamu. Ini sengaja mau dipercobaan ya, dibikin pakai batu candi, kemudian biar lumutan gitu ya. Ya janganlah ya, kita bisa pakai cara yang lain, bisa pakai vegetasi, ya pakai vegetasi. Oke ya, kemudian yang perlu kita juga lakukan adalah bagaimana kita mengontrol. Oh, ini sudah tadi ya, oke ini sudah, saya tutup aja. Kita masuk lagi ke yang tadi. Oke, kita masuk ke yang sini. Dan ada lagi satu materi tentang soundscape. Ya. Oke, jadi seperti itu ya keadaan kebisingan atau masalah bunyi yang ada di sekitar kita yang harus kita kendalikan. Ya. Satu lagi materi berkaitan dengan soundscape. Ya. Nanti materinya bisa kalian baca aja ya. Ini saya belum masuk ke hitungan, masih secara teori semua. Nanti hitungan minggu depan insya Allah. Ya. Apa itu soundscape? Ya, soundscape itu apa ya? Bunyi ya, bunyi atau suara dalam bentang yang luas. Ya, dalam bentang yang luas. Jadi biasanya orang berbicara soundscape itu ketika dia akan mengamati keadaan bunyi yang ada di taman kota, yang ada di lingkungan-lingkungan di luar
bangunan yang lebih luas ya dalam bentang yang sangat luas. Nah, bentang yang sangat luas tadi misalkan taman kota, kita melihat di sana itu kan kebisingannya macam-macam. Ada suara yang muncul itu kan ada macam-macam. Ada suara manusia bicara, ada suara kendaraan, ada suara burung berkicau, ada suara tekek, misalkan ada suara yang lain-lain. Nah, sumber-sumber suara itu sebetulnya menarik. Ya, semua itu bisa kita olah. Ya, semua itu menarik dan bahkan kemenarikan dari suara itu bisa membuat kita ini secara psikis ya, secara psikoakustik itu kita merasa tenang. Ya, apa contohnya? Coba kalau kalian mendengar suara dibandingkan ya, ketika mendengar suara air gemericik dengan suara bunyi air gemericik sama bunyi suara burung berkicau. Kalian lebih suka yang mana? Air gemericik. Air gemericik. Kalau burung berkicau, nggak ada yang suka? Suka. Lebih suka yang mana dong? Salah satu aja dong. Yang mana? Suka burungnya itu dijual laku banyak. Suka. Ini itu urusan bisnis itu. Ini kita sedang bicara soal suara atau bunyi. Lebih suka yang mana? Air gemericik, Bu. Air gemericik, ya. Apa yang bisa dirasakan ketika ada air gemericik itu apa? Merasakan apa? Adem. Adem, tenang. Walaupun mungkin rumah kita di tengah kota, di tengah kotanya pun mungkin ya di tengah kota mungkin kita rumahnya di apartemen, jauh dari gunung, jauh dari sungai, jauh dari mana-mana. Tapi kalau kita di dalam rumah itu kita beri suara aja pakai apa? Pakai kaset atau pakai mungkin audio gitu dengan suara-suara air gitu. Nah, itu namanya terapi psikis juga itu, ya. Makanya ini biasanya yang putri-putri nih. Ya, kalian besok kalau mau nikah itu kan harus ini ya. Ini apa ini spa? Ini bukan stupa ya, ini spa. Spa itu apa ini? Mungkin ada yang pernah melakukan spa. Ini putri biasanya. Ya laki-laki juga boleh sih, laki-laki boleh. Tapi kebanyakan putri. Yang tahu spa itu apa? Halo? Halo? Suara saya dengar nggak ya? Kedengaran, Bu. Dengar ya, oke. Spa itu apa ya, spa? Ada yang tahu? Spa itu Perawatan kecantikan. iya, tapi ini singkatan ini, ya. Spa itu solution per aqua, ya, solution per aqua. Jadi penyelesaian masalah dengan menggunakan air, itu. Mungkin kalian di salon ya, di spa itu kan dipijat, ya, dimasas ya, tapi kan tetap ada suara air di situ. Spa yang benar itu dia harus ada suara gemericik air. Ya, tidak cuma aromaterapi, harum-haruman, tapi juga ada suara air di situ. Apakah suara air itu dibuat ya atau bisa juga alamiah. Jadi ada kolam kecil ya, kemudian ada suara air walaupun hanya air keran apa sebesar keran, nggak harus sungai atau kolam, nggak harus, kecil aja, atau mungkin juga apa namanya itu loh akuarium ya, akuarium seperti akuarium begitu juga bisa ya. Jadi penyelesaian untuk memunculkan ketenangan gitu ya dengan cara air, menggunakan unsur air ya. Makanya mendengar suara air itu kita merasa lebih tenang, lebih nyaman, lebih teduh seperti itu ya. Nah, orang-orang yang biasanya mau jadi pengantin itu biasanya itu ya, dia mau meninggalkan dunia hitam ya menuju dunia putih gitu. Makanya dia harus tenang, hatinya harus siap, jiwa raganya harus siap gitu ya. Nah, biasanya larinya ke spa itu ya. Oke ya, jadi soundscape itu seperti itu ya. Jadi segala unsur yang ada, komponen yang ada di sekitar lokasi ya,
itu menjadi suara-suara yang sangat penting, menjadi bunyi yang sangat penting. Bahkan dia menjadi penanda air, tanda bahwa orang itu bisa timbul rasa tenang, gitu ya. Kemudian juga ketika kita bicara soal soundscape, kita juga bicara soal komunitas, orang banyak, ya bunyi lingkungan dan sebagainya. Ini tidak bisa kita hindari. Ya saya kemarin S3 itu penelitiannya juga suara, tapi di masjid. Ya, bukan suara di dalam, tapi suara di luar. Nah, ternyata di Masjid Agung Yogyakarta, di Masjid Kauman, itu soundscape-nya itu menarik sekali. Jadi di sana itu yang kita dapat, tidak cuma suara ketika mau sholat ya, ada suara adzan atau iqomah, tapi macam-macam suara. Ada suara anak-anak berteriak, ada orang menendang bola, ada bunyi orang jualan es krim, ada bunyi trompet, ada bunyi peluit guru, ada bunyi kendaraan bermotor lewat dan sebagainya. Ya, itu sangat mengganggu. Bahkan ketika diukur dengan desibel itu mencapai angka 83 desibel. 83 desibel itu cukup riuh ya, cukup bising. Ya, bising sebetulnya. Tetapi ketika saya tanya ke beberapa responden di sekitar masjid, terutama di dalam di dalam lingkungan halaman masjidnya, merasa terganggu nggak dengan suara itu? Ya, padahal sampai 83 desibel itu. Merasa terganggu nggak? Ternyata enggak. Ya, kebanyakan itu mengatakan tidak. Nah, apa yang menjadi penyebab mereka tidak merasa terganggu? Karena ada suara air. Jadi di halaman masjid, ya kalau kalian pernah ke Masjid Agung Jogja di Kauman, itu ada kolam kecil mengelilingi masjid. Ya, dan setiap saat airnya itu dinyalakan, ada air mancurnya, ya, dinyalakan sehingga suara riuh, suara bising orang-orang yang ada di halaman luar masjid itu tidak sampai ke dalam halaman dalam masjid, ya. Dan orang-orang yang ada di halaman dalam itu dia lebih mendengar suara air ketimbang suara kebisingan tadi, dan itu membuat mereka lebih tenang. Ya, jadi seperti itu, ya, diberi sesuatu, solusinya itu diberi sesuatu yang itu memang tidak sekedar hanya unsur estetika atau hiasan, tapi juga dia bisa memberikan berfungsi untuk mereduksi bising, ya. Nah, ketika kita bicara soal soundscape atau bunyi lingkungan, ya, kita juga pasti akan mendengar bunyi yang kemudian akan ingat terus sampai kita tua, gitu. Nah, kalian punya nggak bunyi atau suara-suara yang ketika kecil kalian dengar, kemudian sampai seusia sekarang itu masih terus terngiang-ngiang atau ingat sesuatu ketika kalian mendengar suara itu? Ada nggak? Coba saya tanya, ada nggak ya yang mengalami hal itu? Ada nggak? Sesuatu atau mungkin ketika kecil itu mendengar sesuatu yang kemudian itu teringat terus sampai seusia sekarang? Pastinya ada deh. Ada deh. Pastinya kalian mengalami maksudnya. Apa? Nggak ada sejumlah 121 mahasiswa, masa nggak ada yang punya kenangan? Ini Suara sangat ombak. Suara ombak. Iya. Suara ombak. Suara itu ketika udah besar begini dan Anda tidak berada di pantai, ya. Siapa tadi yang ini suara ombak nih ya? Misalkan mbaknya ini nggak ada di pantai, misalkan adanya di gunung gitu. Kira-kira suara ombak itu masih ingat, kemudian menjadi ingat sesuatu? Masih Atau apa? kayak terbayang gitu, Bu. Oh, kebayang apa, Mbak? Itu kan pas kayak di pantai gitu kan, terus ada ombak, terus kan suaranya itu kerekam di memori saya gitu loh, jadi sampai sekarang itu masih kedengar kayak ada kedengeran gitu. Gimana? Kalau pas lagi di pantainya, itu yang diingat ketika mendengar suara ombak itu apa yang diingat?
kayak itu gede ombaknya itu loh Bu. Uh-uh. Kak ingatnya itu. Mengerikan gitu suaranya. Gitu. Iya Oke. Bu. Oke, itu berarti suara yang namanya itu ini ya. Ada 3 macam, ada keynote sound, sound mark, sama sound signal. Signal ya. Jadi kalau tadi suara ombak, kemudian ketika mendengar suara ombak, itu ada rasa ketakutan misalkan ya, ada rasa ketakutan, itu berarti menjadi keynote sound ya. Jadi itu yang kalian dengar ya di alam, tapi kemudian dia menjadi penanda juga, menjadi sound mark juga. Penanda apa? Penanda ketakutan gitu. Ya. Jadi suara itu jangan kita anggap remeh. Apapun yang ada di sekitar alam kita yang kita dengar, itu semua punya makna, punya arti, dan punya kenangan tersendiri, gitu ya. Oke, ini Mbak tadi suara ombak mungkin menimbulkan rasa takut, ya bisa jadi ya rasa takut itu. Nah, yang lain ada nggak? Yang lain? Ada suara kenangan nggak yang lain? Nah, kalau saya cerita ya, saya tuh rumahnya kan di itu Purwosari di Solo ini ya, Purwosari di Rel Bengkong. Jadi Rel Bengkong itu di Jalan Slamet Riyadi yang pas ada belokan rel. Ya, rel itu masuk ke Jalan Slamet Riyadi Solo. Itu pas belokannya itu pas di dekat rumah saya. Jadi disebutnya rel bengkong, karena relnya memang bengkong, belok gitu ya, dia berbelok gitu. Nah, saya hafal jam-jam tertentu kereta itu akan lewat. Ya, ada kereta Batara Krishna, ya sehari itu lewat 4 kali. Ada kereta yang bunyinya tutut, itu ya, itu suara kereta Jaladara. Kalau Jaladara itu kan kereta wisata, itu nggak mesti lewatnya, ya karena tergantung dari pesanan. Ketika ada yang mesan, dia baru lewat. Kalau nggak ada, ya udah dia nggak akan lewat. Tapi kalau yang rutin lewat itu kereta Batara Krishna, ya. Nah, itu menjadi penanda saya suara kereta itu. Ya, jadi ketika pada jam-jam tertentu, saya langsung ingat. Ya, saya posisi di mana saja gitu. Ada suara, karena suara kereta Batara Krishna itu berbeda dengan suara kereta-kereta pada umumnya. Ya. Jadi belnya itu yang membedakan itu belnya, suara belnya. Jadi ketika saya mendengar suara bel kereta Batara Krishna, saya langsung ingat, oh ini jam 6. Gitu. Jadi saya udah nggak perlu lagi lihat jam. Saya nggak perlu lagi lihat jam berapa sekarang ya, nggak perlu. Pagi hari, jam 6 itu kereta itu pas lewat depan rumah saya. Ya, jadi oh ini jam 6 gitu ya. Saya sudah dari kejauhan itu sudah ada suara bel dari kejauhan. Ini kereta yang melewat, ini berarti jam 6. Nah, berarti saya punya target pekerjaan yang harus saya selesaikan pada jam 6, berarti harus saya segera selesaikan gitu. Seperti itu. Ya. Kemudian akan lewat lagi nanti dia 9:30. Kemudian lewat lagi nanti balik lagi ke Wonogiri jam 10. Nah, siang hari balik lagi ke Solo ke stasiun itu jam 2. Nah, itu saya ingat, jam-jam itu saya ingat. Ya, jadi kalau pas tepat waktu, oke, tapi kalau pas meleset ya kadang kok ini perasaan tadi nggak dengar suara kereta api ya, gitu ya. Udah lewat jam 10, udah lewat kok ada kereta api lewat, oh ternyata keretanya rusak gitu ya. Jadi emang nggak akan lewat keretanya. Ya, seperti itu. Jadi itu menjadi sound mark-nya saya. Jadi akan teringat terus saya. Jadi kalau pas saya ada di kota mana, lagi di luar kota gitu, dengan suara kereta, suara bel, yang belnya itu sama dengan bel kereta Batara Krishna, saya ingatnya, oh ini saya jam segini, biasanya saya jam 6 ini masih di dapur, saya masih beres-beres rumah gitu. Gitu ya. Jadi itu akan terbawa sampai tua nanti gitu. Nah, itu sangat melekat gitu ya. Itu sound mark itu sebagai penanda. Ya, nah, saya yakin setiap orang pasti punya itu walaupun tidak disadari. Ya, tidak disadari akan ada sesuatu yang itu menjadi teringat ya dari unsur suara. Oke, ini kalau mau diteliti menarik banget ini. Ya. Oke,
Kemudian soundscape ini sebagai pengidentitas arsitektur berkelanjutan. Ya, jadi kadang-kadang suara-suara yang itu bisa menarik itu dipertahankan dalam sebuah lingkungan. Kayak tadi misalkan ya suara air, pasti deh yang namanya taman, yang namanya tempat-tempat yang harus orang itu dibikin tenang, dibikin teduh, itu ada unsur air di sana. Ya dipertahankan identitas itu. Ya. Bahkan kalau kalian misalkan mau ada sih tempat ya, beberapa bangunan ya, itu yang dia sengaja menghadirkan air di dalam bangunan. Dalam berupa kolam, wujud kolam kecil, kolam ikan itu, kemudian ada gemericik airnya. Ya. Tapi kalau tidak mampu untuk dibikin kolam, ya cuma suara-suara aja dari speaker-speaker itu. Ya. Bahkan ini rumah sakit Kasih Ibu, ya klinik Kasih Ibu di Kleco, itu dia menghadirkan suara-suara burung. Ya, suara-suara burung dari speakernya. Ya, kemudian dindingnya itu, beberapa bagian dinding itu dia beri wallpaper. Wallpapernya itu ini tanaman-tanaman hutan itu. Jadi kita tidak di rumah sakit, merasa tidak di rumah sakit ya, kita merasa di sebuah hutan gitu ya. Tapi menarik sehingga orang yang sakit itu tidak merasakan sakit. Dia merasakan teduh, tenang. Kadang-kadang ada suara burung ya, cucu-cucu suara burung, nanti ada samar-samar suara air gitu. Itu rumah sakit. Memang penelitian, saya pernah baca jurnal, penelitian di luar ya, di luar negeri itu, jadi penyelesaian untuk penyembuhan pasien itu memang unsur yang paling utama adalah alam. Ya, menghadirkan suara alam. Ya, menghadirkan suara alam itu ke kamar-kamar pasien. Jadi desain rumah sakit yang benar itu seharusnya setiap kamar pasien itu dia menghadap keluar atau ke taman, ya, ke luar bangunan yang itu nanti dia bisa memasukkan suara air, suara alam, suara burung, seperti itu. Itu penelitian pas ketika saya ini disertasi itu membaca jurnalnya, itu ternyata menarik sekali dan ternyata berhasil. Jadi desainnya itu dicoba di beberapa desain rumah sakit, dan setelah itu dilakukan penelitian dalam waktu sekian bulan, si pasien ini lebih cepat sembuh yang menggunakan unsur soundscape ketimbang pasien yang tidak menggunakan unsur soundscape. Gitu. Ya, ini sangat kalau mau diaplikasikan tuh kayaknya asik gitu. Ya. Coba aja deh, ya coba itu dicobakan ya. Jadi soundscape ya itu istilah suara lingkungan yang dia punya makna atau punya manfaat yang sangat besar sekali. Ya. Ya, soundscape sebagai ekologi akustik ya ini nanti kalian baca saja, ini penelitian beberapa sumber saya ambilkan dari jurnal. Ya, soundscape juga sebagai identitas budaya. Ya, jadi budaya itu adalah sesuatu yang bisa teraba atau juga tidak teraba, intangible atau intangible, tangible atau intangible. Ya, dan salah satu yang tidak teraba adalah bunyi. Bunyi itu kan tidak berwujud, nggak ada wujudnya, ya. Tapi menjadi penanda. Ya, ketika adzan itu orang pasti oh ini subuh, oh ini zuhur. Bahkan sekarang orang-orang non-Islam pun kalau misalkan mengingat waktu, aku ke rumahmu ya gitu. Jam berapa? Ya kira-kira maghrib lah, maghrib. Padahal yang ngomong itu orang Kristen, ya orang Kristen. Dia bilang maghrib gitu. Itu sudah menjadi sesuatu yang umum ya. Orang itu menandakan waktu itu dengan jam sholat. Dan ingat jam sholat itu karena ada suara azan. Ya kan? Orang sekarang jarang kok itu ya. Ini saya coba aja kalian coba cermati ya. Orang-orang sekitar kita tuh kadang-kadang seperti itu. Aku main ke rumahmu ya gitu. Jam berapa? Ya kira-kira bar isya lah. Masih gitu. Malam ya, bar isya, setelah isya gitu. Ya, itu menjadi waktu sholat itu menjadi penanda buat umumnya orang.
yang menjadi penanda waktu. Dan munculnya kata Isya, Maghrib, Subuh itu karena adanya suara azan. Ya karena akhirnya bunyi itu menjadi simbol. Ya, menjadi simbol, tidak sekedar hanya memang dia bermakna sangat dalam, tapi dia juga menjadi simbol. Ya, ada beberapa tempat di bangunan-bangunan lama atau bangunan kuno, ya apalagi dia bangunan ibadah ya, kan Masjid Kauman, Masjid Agung Solo itu kan sebagai bangunan ibadah yang sudah berumur 200 tahun lebih, ya umurnya sudah 200 tahun lebih. Itu suara-suara itu menjadi simbol, ya menjadi salmak, yang menjadi penanda dari lingkungan sekitarnya. Oke ya. Dan dia kita sebut sebagai identitas budaya. Oke. Jadi ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi akustik. Saya sebetulnya mau menampilkan satu lagi deh ini. Bisa nggak ya saya bunyikan, coba sebentar. Bentar ya. Ada ini, saya tuh mau di mana ya posisinya ya? Ada video yang ingin saya tampilkan, atau mungkin di sini ya ada. Coba sebentar. Di Open Learning mungkin ada ya. Saya coba buka lagi Open Learning. Nanti beberapa materi yang belum saya sampaikan di sini, tolong dibaca ya, di Open Learning dibaca. Oh, oke. Ada video yang memperlihatkan gradasi suara. Ya, gradasi suara dari satu tempat ke tempat lain yang itu berubah dengan drastis atau dengan cepat. Nah, kok nggak mau keluar? Bentar, ini nggak mau keluar ya. Atau nanti kalian coba sendiri aja. Ya, coba sendiri. Jadi dia itu suara orang ketika mengukur akustik dari satu tempat ke tempat lain ya, dari perkotaan, kemudian masuk ke jalanan, ya, kemudian keluar lagi ke bangunan gitu ya. Coba ini saya bunyikan, nanti dia bisa enggak ya caranya? Oke, saya share screen. Ya, saya share screen. Udah kelihatan? Kedengaran enggak? Ini kita lihat keramaian ya, keramaian di kota. Angka-angka itu menunjukkan ini cukup bising, lalu lintas. Oke, ini mulai agak tenang, ya. Suara mulai agak tenang. Kita masuk ke bagian belakang. Ini ada open space terbuka di belakang bangunan. Kita udah nggak lagi mendengar suara bising dari jalan raya, ya. Nah, kita mulai mendekat lagi ke jalan raya, kita mulai mendengar lagi suara bising. Oke, ya seperti itu. Ya, jadi
kita bisa mengukur bagaimana lingkungan sekitar kita, seperti itulah keadaannya. Cuma sayangnya memang kita pernah memperhatikan itu ya. Tapi kalau kalian perhatikan di suara yang tadi bising tadi itu, kalau kita rinci itu jenis suara apa aja sih yang di situ. Kayaknya cuma, tapi ternyata ada suara kendaraan, motor, mobil, klakson, segala macam ya. Segala macam suara itu jadi satu ya, seperti itu nanti munculnya suara. Oke ya. Oke, ini saya kira itu saja materi sekilas tentang akustik dan soundscape, pengendalian bising. Nanti minggu depan kita masuk ke hitungan ya. Ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan? Gimana? Ada pertanyaan nggak? Udah paham semua ya? Gampang ya? Insya Allah. Ya, gampang kok ini ya. Nanti hitungannya pun juga nggak susah kok. Hitungannya itu saya kasih bocorannya aja dulu. Kalau hitungan akustik di luar ruangan itu, nanti ini ada rumus kan. Nah, rumus ini nanti dipakai dengan Excel. Jadi kalian tidak perlu menghitung, ya, tidak perlu kalkulator. Ini diukur dulu dengan alat sonometer, kemudian masukkan ke dalam rumus di dalam Excel. Jadi kita memasukkan formulasi ini ke Excel, ya. Nah, kalau yang kedua ini dihitung, tapi gampang, ya. Ini contohnya tadi ada suara 70 desibel, ya. Nah, kemudian ini contohnya. Rumusnya ini, rumusnya TB atau suara tumpukan ya, bunyi tumpukan ditambah 10 log N. Ya, ini pakai kalkulator ini ya. Contoh kasusnya ada dua sumber bunyi masing-masing 70 desibel ya, dibunyikan bersamaan. Maka sebetulnya berapa sih yang kita dengar? Kan tadi saya juga bilang ya, ada selisih 3 maka 73. Dari mana dapatnya 73? Nah, dari sini 70 desibel ya, tadi bunyi aslinya ditambah 10 log 2. 2 ini ada 2 sumber bunyi ya. Oke, nah ini log 2 itu di kalkulator 0,3. Jadi ditemukan hasilnya adalah 73 ya. Oke, kemudian ini ada rumus lagi. Ketika bunyi itu banyak banget ya. Ada bunyi 92 desibel, 88, banyak banget ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bunyi bersamaan dibunyikan gitu. Maka sebetulnya berapa sih kita mendengarnya tuh? Nah, ini caranya begini. Kita susun ya, kita susun dulu 92, 88, 86, 93, 81 ya. Kita lihat acuannya ya. Kalau selisihnya itu lebih dari 3, maka harus ditambah 1 dari bunyi terbesar ya. Ini selisihnya 4, maka ditambah 1 dari angka 92, maka 93. Ini selisihnya 7, maka ditambah 1 dari angka terbesar. Oke. Ini selisihnya berapa? Oh, selisihnya 1, maka ditambah dari, kalau selisihnya itu di bawah 1, maka di angka 3 ditambahkan 3. Ini ada rumusnya ini. Ya. Oke. Nah, akhirnya dari sekian suara ini, kita mendengar sebetulnya hanya 97 desibel. Ya. Nah, ini rumusnya ini, ya. Jadi ketika perbedaan antara bunyi satu dan lainnya itu selisihnya hanya 1 desibel, maka tambahkan angka 3 pada intensitas yang lebih tinggi.
Ketika selisihnya itu 2-3 desibel, maka tambahkan angka 2. Ketika selisihnya itu 4-8, maka tambahkan angka 1. Ketika selisihnya itu lebih dari 9, maka tambahkan angka 0. Ya cuma ini aja. Ya. Ini bukan rumus, ini cuma ketentuan aja sih, konversi. Ya, konversi. Sehingga nanti bisa dihitung, ini gampang. Ini kayak menentukan itu ya, waktu bermain bola ini sama ini diadu, sama ini diadu, ketemunya ini, nanti ini sama ini kompetisi diadu, ketemunya ini. Seperti kalau bermain apa ya, pertandingan itu ya, seperti ini aja. Ya, mau diutak-atik selisihnya, urutannya mau dibedakan sama ini juga nanti hasilnya sama tetap 97. Ya, jadi kalau mendengar mendapatkan ini jumlah suara yang banyak ini jangan dijumlah kemudian dibagi jumlah suaranya, bukan dibagi, tapi harus dihitung dengan cara rumus. Oke? Siap ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya kira cukup. Ya, waktunya sudah 2 jam. Saya tutup saja, ini juga sudah mau hujan, saya juga harus segera pulang. Oke? Cukup ya? Ya, jangan lupa absen, itu ada absen dari Mbak Winda. Semua isi absen, jangan lupa. Nanti sebelum saya tutup, ya harus di absen. Saya tutup sebentar lagi nih. Oke? Baik, kalau nggak ada pertanyaan, saya kira cukup. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kuliah pada siang hari ini. Saya tutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.